Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfahrianto Abu Bakar, tentunya di channel ZF Abu Bakar. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang materi pengelolaan lingkungan belajar. Namun sebelum itu, saya mohon bantuan dari teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, dan share video ini terlebih dahulu. Baik, jika sudah, langsung saja kita bahas materinya. Pertama-tama, saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri anak didik dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, pabrik, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar siswa atau yang dirancang untuk tujuan lain tetapi kita manfaatkan untuk belajar siswa-siswa kita. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar. Apabila belajar dengan baik, tapi bila lingkungannya buruk, maka mustahil dia bisa belajar dengan baik. Sedangkan pengertian pengelolaan lingkungan belajar yaitu pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang mempunyai arti ketetalaksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga memanajemen. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar dan mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan suhu dan kelembapan udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja, juga mengembangkan sikap apresiasi kepada siswa. Berikut prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip. Di antaranya yang pertama yaitu merefleksikan selera anak. Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak. Yang ketiga, berpihak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpihak kepada selera anak. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, serta keinginan dan kemauan anak yang berdasar pada pertimbangan karakteristik perilaku anak tersebut. Baik, demikian pemaparan singkat tentang materi pengelolaan lingkungan belajar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Zulfahrianto Abu Bakar pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.